Anda, maka Anda kemungkinan akan memiliki kehilangan kesempatan berbisnis dengan orang yang baik, dengan perusahaan yang baik. Oleh karena itu Anda harus punya keluasan dalam berbisnis. Nah, yang jadi masalah, Anda harus punya karakteristik yang bisa menebak kira-kira orang ini bisa dipercaya atau enggak. Nah, intuisi itu sangat penting. Terakhir, sesudah Anda menyelesaikan semua tugas-tugas Anda itu, yang terakhir Anda harus punya kebijakan di perusahaan Anda. Kalau tadi SOP tentang manajemen piutang, sekarang adalah SOP tentang bagaimana menagih hutang itu. Jadi Anda harus punya aturan bagaimana boleh menagih, kapan menagih, berapa besar penagihan, dan seterusnya. Ada SOP-nya. Ini adalah bagian yang tidak mudah. Jadi bagian yang sulit, menagih hutang itu termasuk sulit. Oleh karena itu kemudian banyak orang yang mengalihkan proses hutang piutang pada lembaga lain. Kalau Anda perhatikan misalkan banyak misalkan rumah, mobil, motor yang ditarik oleh leasing ya, itu kan yang narik bukan lembaganya, itu ada orang lain. Kenapa? Karena proses penagihan piutang itu memang tidak mudah, melibatkan perasaan dan seterusnya, dan itu jadi agak sungkan buat kita. Apalagi jika berhadapan dengan konsumen yang sudah kita kenal betul. Nah, jadi, saudara sekalian, inilah tugas yang Anda harus lakukan sebagai manajer keuangan ketika melakukan manajemen piutang. Nah, atas dasar cerita saya tadi itu, kita akan lihat rangkuman-rangkuman dari apa yang saya sudah ceritakan. Pertama, Anda harus paham dulu tentang istilah-istilah di dalam manajemen piutang. Nah, yang pertama adalah siklus operasi. Tadi saya sudah jelaskan pada Anda, siklus operasi itu adalah keseluruhan proses dalam perusahaan, ya, waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk ketika dia mulai dari menerima bahan mentah, mengolah atau memproduksinya, dan kemudian menjualnya, dan mendapatkan uang. Jadi siklus operasi itu mulai dari atas pertama kali barang datang, kemudian dijual dan menghasilkan uang. Siklus inilah yang Anda akan pertimbangkan di dalam mempelajari manajemen piutang ini. Yang kedua, ada istilah yang Anda harus pahami tentang siklus operasi itu, bahwa dari cerita saya tadi, kita bisa menangkap bahwa siklus operasi itu mencakup dua kategori aset utama dalam jangka pendek. Pertama, persediaan. Tadi kan kata saya, persediaan itu Anda harus hitung betul berapa lama barang apa ya disebutnya, bahan dasar dari produk Anda itu boleh disimpan, kemudian ketika berproduksi hasil produksinya boleh disimpan dan seterusnya. Dan kemudian tentang apakah Anda mungkin menjualnya secara piutang gitu. Bagaimana prosedurnya? Ini yang dipelajari itu hanya dua ini. Jadi siklus operasi hakikatnya hanya mencakup dua hal. Pertama persediaan dan yang kedua adalah piutang. Bagaimana cara mengukur siklus operasi? Tadi ingat cerita saya. Pertama, kita harus hitung dulu instrumennya. Instrumennya ada dua. Pertama, hitung umur rata-rata persediaan. Baik itu persediaan bahan baku, setengah jadi, ataupun barang jadi. Artinya hitung betul barang-barang Anda itu berapa umur rata-ratanya. Kenapa butuh umur rata-ratanya? Untuk dapat berapa sebetulnya waktu yang dibutuhkan oleh proses produksi menghasilkan uang. Oleh karena itu kita harus tahu betul berapa umur rata-rata persediaan bahan pokok, setengah jadi, kapan dia kadaluarsa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berapa periode pengumpulan rata-rata? Jadi bagaimana uang tunai itu dikumpulkan itu berapa butuh waktu? Nah, tentu kemudian selanjutnya dalam siklus itu kita jumlahkan keduanya. Berapa average age of inventory dan average collection period tadi itu. Berapa lama itu sebetulnya? Nah, itulah yang akan kita jawab untuk menjawab pertanyaan berapa lama yang dibutuhkan pada satu siklus operasi untuk menghasilkan mencetak uang dari sejak bahan baku masuk sampai kemudian dijual. Tadi ada istilah cash conversion cycle. Jadi ini adalah waktu yang diperlukan antara satu titik di mana perusahaan menerima bahan mentah tadi dan kemudian pada titik lain dia menerima pembayaran atas barang jadi. Itulah yang disebut sebagai siklus konversi tunai. Jadi siklus konversi tunai itu waktu titik mulai dari sejak bahan baku diterima, kemudian sampai kita menerima uang
dari para pembeli kita. Itulah yang dimaksud dengan siklus konversi tunai. Bentar, saya masukkan dulu teman-temannya ya, masih ada yang mau masuk. Nah, saudara sekalian, dari cerita tadi kemudian kita mendapatkan pemahaman tentang kalau begitu bagaimana atau apa saja yang mempengaruhi cash conversion cycle itu. Jadi ada 3 kalau begitu. Pertama, usia rata-rata persediaan. Yang kedua, periode pengumpulan. Dan kemudian yang terakhir adalah periode pembayaran rata-rata. Nah, rumus inilah yang Anda harus gambarkan dalam perusahaan Anda itu. Ini nggak bisa Anda dapat di laporan keuangan. Jadi tidak mudah mendapatkan ini di laporan keuangan karena sifat datanya. Kan dia bisa datanya apa? Harian, mingguan, bulanan gitu ya. Untuk Anda paham, Anda memang harus masuk ke dalam perusahaan. Saudara sekalian, pertanyaan yang timbul di kepala kita sebagai manajer keuangan begini. Kan pertanyaan pokoknya adalah berapa lama kita sebagai manajer keuangan sanggup mengkonversi bahan baku sampai kemudian menghasilkan uang. Pertanyaannya, kan berarti kalau lebih cepat menerima uang lebih baik dong. Betul. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar kita mendapatkan uang lebih cepat? Ya, pertama adalah kita harus memiliki balikan persediaan atau trade-off persediaan secepat mungkin tanpa kehabisan stok. Artinya kita boleh tuh Pak mempercepat penjualan, nggak apa-apa orang membelinya dengan piutang misalnya, tapi yang jadi masalah mungkin nggak itu akan mengakibatkan stok persediaan di kita habis. Dan akibatnya kemudian kita kehilangan kesempatan untuk menjual pada pembeli potensial. Itu juga Anda harus timbang-timbang. Kemudian yang kedua, mungkinkah kita mendapatkan pembayaran piutang dagang dengan cepat, secepat mungkin? Bisa nggak? Caranya dengan tekan gitu orang untuk bayar tepat waktu. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalkan dengan tindakan kekerasan, orang kemudian akan nggak mau. Artinya kalau Anda mencoba teknik penagihan bertekanan tinggi dengan cara menekan distributor atau konsumen Anda itu agar bayar cepat-cepat, itu yang ada hanya antipati. Akhirnya Anda tidak akan punya lagi konsumen di masa yang akan datang. Jadi teknik penagihan bertekanan tinggi itu harus Anda timbang betul. Ada beberapa perusahaan yang sangat baik menurut saya, mengirimkan email dulu, pemberitahuan bahwa piutangnya harus jatuh tempo tanggal berapa. Kemudian jika sudah mepet waktu harinya ditelepon, tapi dengan nada yang baik. Banyak cara. Nah, kita harus memikirkan bagaimana agar pembayaran rekening yang kita bayar itu, kata saya tadi, manajer keuangan yang baik itu adalah manajer keuangan yang sanggup mendelay atau menunda pembayaran. Nah, tapi jangan juga merusak nama baik perusahaan kita. Jadi kita itu harus membayar utang itu selambat-lambatnya. Kapan itu harus kita bayar. Tetapi kita harus memaksa orang lain untuk membayar secepat-cepatnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengelola tata persuratan, proses penagihan, dan seterusnya. Jadi konversi uang pada siklus konversi uang itu bisa menjadi lebih cepat ketika kita memiliki data yang baik, tata persuratan yang baik. Saudara sekalian, kalau misalkan kita perhatikan dari cerita saya sampai detik barusan itu, kalau begitu berarti ada teknik dalam pengendalian persediaan. Saya sudah mencatatkan banyak di situ bahwa penting sekali berinvestasi dalam persediaan. Tetapi hati-hati ketika itu akan berakibat persediaan kita menjadi kadaluarsa. Teknik pengendalian persediaan ada banyak, saya sudah ceritakan dalam buku, mohon dibaca. Kurang lebih jadi ada 2 di dalam teknik pengendalian persediaan yang harus kita perhatikan itu. Apakah kita memang harus berinvestasi, dan kemudian bagaimana tekniknya. Saudara sekalian, manajemen piutang usaha yang baik itu atau yang efektif itu adalah pertama kita harus melakukan bagaimana menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan kredit dan koleksi umum perusahaan. Jadi Anda harus membuat peraturan yang jelas tentang bagaimana kebijakan kredit di perusahaan Anda, tentang piutang di perusahaan Anda. Itu pada siapa dikomunikasikan? Itu dikomunikasikan tidak saja pada konsumen Anda, tidak saja pada distributor Anda, tapi Anda juga harus mengkomunikasikan itu pada manajer-manajer lain yang berhubungan. Misalkan tadi,
barang masuk, oh logistik harus paham tuh. Maka Anda harus memastikan aturan ini dipahami oleh manajer logistik. Kemudian barang diproduksi, berarti manajer produksi harus tahu dong. Kemudian barang dijual, maka manajer pemasaran harus tahu. Itu yang saya maksud. Jadi pada siapa harus dikomunikasikan? Pada internal juga harus. Apalagi pada direksi dan komisaris. Nah, tapi kita juga harus mengkomunikasikan itu pada tentu saja pada distributor sebagai orang yang nanti akan kita tagih. Kemudian agar piutang usaha ini menjadi efektif, kita harus menentukan siapa yang diberi kredit, berapa besar kredit yang diperbolehkan untuk setiap nasabah. Penting sekali. Nah, kemudian yang ketiga, kelola proses penagihan dan proses penagihan dan penagihannya secara tepat waktu dan akurat. Jadi Anda harus punya catatan yang baik tentang piutang, siapa, di mana, berapa lama, bagaimana cara penagihannya dan seterusnya. Riwayat itu penting. Karena riwayat itulah yang kemudian akan mendasari kita pada kebijakan kita yang lain. Jadi Anda untuk keperluan itu tentu harus memiliki buku besar piutang yang sangat akurat, komprehensif ya, tahu persis kapan siapa harus bayar berapa. Nah, ini yang kemudian saya sebut sebagai bagian dari cara memantau piutang usaha secara individu maupun agregat. Anda kan jadi tahu tuh, si distributor ini atau si konsumen ini kalau bayar piutang berapa lama. Anda catat, itu sebagai bagian dari catatan memahami konsumen. Kemudian Anda pastikan juga bagaimana kalau misalkan mereka belum bayar, gimana caranya dan seterusnya. Cara yang tadi mungkin bisa dicoba. Jadi seminggu sebelumnya kirim email, WhatsApp, 5 hari menjelang habis waktu ditelepon sambil mengatakan mohon maaf ya Bu ya, mau kapan membayar ini? Anda sebut misalkan minggu depan pas jatuh tempo. Nah, Anda bisa jawab begini. Oh iya Bu, mungkin kita tetap akan menelpon Bapak, Ibu besok dan seterusnya sampai Ibu dan Bapak membayar piutang itu ya Bu ya. Mohon maaf. Kan enak didengarnya. Itu akan membuat kita menjadi lebih merasa dihargai. Nah, jadi Anda harus cari cara Anda sendiri yang khas. Bagaimana caranya menagih piutang itu. Nah, ini adalah prosedur yang juga Anda harus catatkan di perusahaan Anda. Berikutnya adalah tentang langkah perusahaan menawarkan kredit. Jadi Anda harus lakukan itu ada 3. Pertama, menentukan standar kreditnya. Standar kredit itu siapa, mendapatkan berapa kreditnya, mendapatkan kreditnya itu berapa besar. Yang kedua, menetapkan persyaratan kredit. Apa itu syaratnya? Berapa lama pelanggan harus membayar? Adakah diskon kalau misalkan dia bayar lebih cepat gitu. Dan terakhir, mengembangkan kebijakan penagihan. Bagaimana cara menangani rekening yang nunggak, yang nggak bayar? Bagaimana cara memantau ada kemungkinan dia terlambat, tetapi tidak sangat terlambat. Anda klasifikasikan data itu. Nah, saudara sekalian, di dalam standar kredit banyak hal yang Anda bisa tulis. Pertama, tentang riwayat pembayaran pemohon. Apakah harus punya riwayat yang baik atau tidak, bagaimana ceritanya, dan seterusnya. Kemudian biaya variabel dari produk yang akan dijual secara kredit. Tentu karena ada penundaan pembayaran, biaya variabelnya meningkat. Nah, berapa meningkatnya itu? Hitung betul. Kemudian jumlah kredit yang ditawarkan berapa, penilaian kreditnya bagaimana caranya, dan untungnya. Ini yang Anda tulis di dalam standar kredit. Nah, ketika Anda akan memberikan kredit yang kata saya tadi itu, pada orang yang Anda percaya, ada 5C yang Anda harus pahami. Pertama, karakter. Carilah calon kreditur yang memang memiliki karakter yang bisa dipercaya. Ini memang butuh pengetahuan, wawancara yang mendalam terhadap yang bersangkutan. Yang kedua, punya kapasitas. Jadi misalkan jangan juga Anda seperti beberapa bank kemarin itu meminjamkan uang besar sekali ratusan juta pada orang yang sebetulnya dia nggak punya kapasitas untuk mengolah uang itu. Jadi Anda misalkan jual jual kelapa sawit, Anda hanya butuh 1 miliar, terus Anda kasih pinjaman 50 miliar. Buat apa? Memang kapasitas produksinya nggak sampai situ. Memang kapasitas pasarnya nggak sampai situ. Jadi kalau kapasitas pasar itu hanya 1.000 ton sehari, ya sudah. Ngapain ngemodalin orang untuk berjualan 2.000 ton? Emang siapa yang beli gitu ya? Jadi kapasitas itu penting. Yang ketiga, kapital, modal. Jadi kalau Anda mau membiayai seseorang untuk perusahaan, cek modal perusahaannya berapa sih?
itu menggambarkan kekuatan perusahaan itu. Nah, ini yang berikutnya yang paling sering, kolateral. Jadi, apakah pinjaman yang kita berikan atau kredit yang kita berikan, yang dalam berupa barang ya, tentu saja tidak berupa uang, itu harus ada jaminannya. Karena yang namanya kredit itu kan di mana-mana ada jaminan. Nah, karena ini yang dimaksud adalah piutang dagang pada proses produksi, apakah kolateral juga mesti ada? Bagaimana bentuknya? Itu yang Anda harus pikirkan. Terakhir, kondisi. Kalau karakter, capacity, kapital, kolateral itu kan bicara pada objek si peminjam, kreditur. Nah, ada faktor lain di luar mereka, itu kondisi. Misalkan kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya yang nggak ada hubungannya dengan orang per orang. Nah, ini harus juga Anda. Jadi, saudara sekalian, bisa kita katakan bahwa dari 5C itu, karakter, capacity, kapital, dan collateral, itu adalah faktor internal. Jadi faktor internal dari nasabah yang mengakibatkan kita mengambil keputusan apakah seseorang boleh membayar produk kita secara kredit atau tidak. Kondisi itu sifatnya eksternal. Itu hal yang di luar jangkauan dari nasabah. Tetapi mungkin terjadi. Misalkan dia punya karakter yang baik, kapasitas produksi baik, modal yang baik, punya jaminan yang baik, tapi dia berbisnis misalkan di wilayah konflik. Apa kemudian kita berani untuk memberikan dia pinjaman? Kan ragu-ragu. Jadi kondisi itu adalah kondisi eksternal yang mungkin mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan yang saya katakan tadi sebagai sebuah siklus. Nah, kita harus timbang-timbang betul. Nah, saudara sekalian, bagaimana memantau kualitas keseluruhan piutang? Jadi piutang perusahaan piutang perusahaan kita itu baik atau tidak? Bagaimana caranya? Pertama, hitung periode penagihan rata-rata. Jadi orang itu kalau ditagih rata-rata, berapa lama dia kemudian untuk menurut membayar, berapa tingkat kegagalan dan seterusnya. Kemudian kualitas keseluruhan piutang juga dilihat dari umur piutang. Jadi umur piutang yang makin pendek itu makin bagus daripada umur piutang yang makin panjang. Kenapa tadi saya katakan bahwa tugas dari manajer keuangan itu mendelay pembayaran, mempercepat proses penerimaan uang. Jadi kalau umur piutangnya pendek itu lebih bagus, lebih disukai. Kemudian yang tiga adalah pemantauan pola pembayaran. Pola pembayarannya bagaimana caranya? Apa yang mereka lakukan? Itu menentukan kualitas keseluruhan piutang. Saudara sekalian, periode pengumpulan piutang itu ada rumusnya, yaitu piutang dibagi dengan penjualan rata-rata harian. Beberapa rumus juga diperlukan untuk memahami tentang manajemen persediaan. Saya tidak perlu sebutkan satu-satu, silakan baca di buku saya. Nah, saudara sekalian, itulah pertemuan hari ini tentang manajemen persediaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nelis, ada pertanyaan nggak, Nelis? Baik, kalau tidak pertanyaan, saya mengingatkan kembali, UAS itu sudah tinggal sebentar lagi, pertemuan 13, pertemuan 14, itu sudah selesai, maka pertemuan 15 Anda harus sudah mengumpulkan. Saya ingatkan kembali ya, proses perkuliahan saya, hampir seluruhnya 100% adalah pembelajaran berbasis proyek.
Artinya nilai terbesar Anda 70% sampai 80% dipengaruhi oleh laporan proyek Anda. Jadi Anda boleh tidak hafal definisi, boleh tidak hafal urutan, tetapi bagus dalam pengerjaan. Itu menjadi jauh lebih penting. Itu sebabnya saya katakan tolong UAS sebagai pengganti ujian itu Anda kerjakan baik-baik. Karena dengan demikian Anda punya kans untuk besar mendapatkan nilai. Kalau hafalan kan susah ya, Anda harus menghafal segala macam. Ini enggak, kerjain, maka efeknya ada dua. Anda jadi paham, tahu bagaimana nanti ketika ada urusan bekerja. Yang kedua, Anda dapat nilai bagus. Nah, saya kira demikian pertemuan hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua tanpa terkecuali mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kerjakan ya tugas-tugasnya ya, hati-hati nanti kepepet waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.